Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kim Azriel Delan dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal kelompok kami yang berjudul An Election Method to Improve Policy Representation of a Parliament atau dalam bahasa Indonesia adalah sebuah metode pemilihan untuk meningkatkan representasi kebijakan parlemen. Oke, abstrak jurnal atau latar belakang dari jurnal ini seperti yang tadi teman-teman lihat di judulnya, judul dari jurnal ini memiliki unsur pemilihan. Jadi, apa itu pemilihan? Mengapa pemilihan menjadi suatu problem di jurnal ini? Jadi, penulis dari jurnal ini menyatakan bahwa ada suatu fenomena atau keadaan di mana pemilih pemilihan memiliki kecenderungan atau bias dalam melakukan pemilihan. Bias atau kecenderungan ini yang dimaksud adalah kecenderungan untuk memilih kandidat sesuai dengan potret diri dari kandidat tersebut, sesuai dengan potret diri, karisma, kemampuan komunikasi, yang mana yang dimaksud adalah hanya dari penampilan luar dari kandidat tersebut. Itulah suatu kecenderungan yang dijelaskan oleh penulis dari jurnal ini. Nah, karena kecenderungan dari masyarakat atau rakyat untuk memilih kandidat dengan cara seperti ini, maka um, menyebabkan terpilihnya kandidat yang tidak merepresentasikan kebijakan dari pemilihan tersebut. Maksudnya adalah contohnya ketika kita memilih suatu um, kandidat, kita hanya menilai kandidat tersebut dengan wah kemampuannya bagus, wah ini reputasinya bagus, namun kita tidak menilainya dari bagaimana dia bersikap mengenai pandangan politiknya atau dari bagaimana dia manifesto politiknya. Nah, karena itu fenomena ini disebut dengan irrational voting atau bisa disebut pemungutan suara yang irasional. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari jurnal ini. Lalu apa tujuan dari jurnal ini? Setelah kita tahu tadi bahwa terdapat fenomena irrational voting ini. Nah, tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengembangkan satu metode penelitian alternatif agar uh, tadi suara-suara yang digaungkan oleh pemilih dapat merepresentasikan kandidat atau partai terpilih dengan preferensi kebijakan pemilih. Nah, tadi kan pemilih lebih cenderung untuk memilih kandidat dari skill, dari penampilan luarnya, dari karisma, dari percaya diri. Nah, dengan metode pemilihan baru, pemilih dapat lebih memilih mengenai cara yang lebih adil, yaitu dengan cara yang dapat merepresentasikan preferensi kebijakan pemilih tersebut. Untuk bagian kedua, terdapat variabel-variabel yang kami gunakan, yaitu ada variabel votes, members, dan representativeness. Karena votes adalah banyak suara, members adalah banyak anggota yang terpilih, dan representativeness adalah tingkat keterwakilan suatu partai atau kandidat. Oke, selanjutnya adalah hubungan himpunan dari votes ke member dan votes ke representatif. Fungsi. Fungsi yang kami gunakan di jurnal ini ada korelasi dan regresi. Korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar variabel dan regresi digunakan untuk memprediksi um, suatu variabel dependen dependen dari variabel independen.
Ini adalah grafik atau korelasi dan regresi eh, dari set atau variabel yang kami punya. Oke, dapat kita lihat terdapat correlation between votes and members. Jadi, korelasi antara suara dan anggota atau votes and members adalah menunjukkan hubungan antara jumlah suara yang diterima oleh suatu partai politik dan jumlah anggota parlemen yang dimiliki oleh partai politik tersebut. Korelasi ini mencerminkan seberapa baik suara pemilih tercermin dalam jumlah anggota eh, parlemen yang dimiliki oleh partai politik. Semakin tinggi korelasi antar suara dan anggota, semakin baik perwakilan dalam parlemen tercermin dalam preferensi pemilih. Lalu setelah itu ada correlation between votes and representativeness. Korelasi antara suara dan keterwakilan menunjukkan hubungan antara jumlah suara yang diterima oleh suatu partai politik dan jumlah perwakilan parlemen yang sesuai dengan preferensi pemilih. Korelasi ini mencerminkan seberapa akurat perwakilan dalam parlemen tercermin dalam preferensi pemilih. Semakin tinggi korelasi antara suara dan keterwakilan, semakin baik perwakilan dalam parlemen tercermin dalam preferensi pemilih. Lalu dapat kita lihat juga ada grafik patah-patah di grafik tersebut. Grafik garis patah-patah kita menunjukkan pada grafik tersebut menunjukkan kurva rata-rata representasi kebijakan. Kurva ini menunjukkan sejauh mana satu partai politik mampu merepresentasikan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pemilihnya dalam parlemen. Indeks rata-rata representasi kebijakan dalam Tangian 2016 mengukur sejauh mana suatu partai politik merepresentasikan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pemilihnya berdasarkan posisi partai dalam ruangan kebijakan, posisi partai di antara pemilih, dan seberapa banyak partai politik yang terwakili dalam parlemen. Garis patah-patah hitam menunjukkan variasi dalam rata-rata representasi kebijakan dari partai ke partai ke Jerman dan menunjukkan bahwa tidak ada ketergantungan yang signifikan antara jumlah suara yang diterima oleh sebuah partai dan tingkat representasi kebijakan di dalam parlemen. Selain itu, grafik juga menunjukkan bahwa ada sedikit tren berlawanan, yaitu semakin sedikit suara yang diperoleh oleh sebuah partai, semakin tinggi tingkat representasi kebijakan mereka di dalam parlemen. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah partai politik dalam pemilu tidak sepenuhnya bergantung pada kapasitas mereka. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari jurnal yang ditulis dari penulis ini adalah untuk meningkatkan representasi kebijakan di parlemen, profil kebijakan pemilih diungkapkan dengan menggunakan surat suara yang mencakup pertanyaan dikotomi, ya atau tidak, pada sejumlah isu kebijakan. Penerapan metode ini secara hipotesis pada Bundestag Jerman 2013 secara signifikan memperkuat representasi kebijakannya. Sekian dan terima kasih.